Selama bertahun-tahun, kecerdasan manusia hanya diukur lewat intelligence quotient atau IQ yang menekankan logika dan analisis, serta emotional quotient atau EQ yang menyoroti pentingnya rasa dan relasi. Namun, keduanya belum cukup menjawab pertanyaan terdalam. Untuk apa kita hidup, kemana arah kita berjalan, dan apa makna penderitaan? Dari ruang kosong inilah lahir gagasan spiritual quotient atau SQ, yaitu kecerdasan yang memberi makna, arah, dan tujuan bagi IQ dan EQ. SQ menyingkap dimensi terdalam bahwa manusia bukan hanya makhluk berpikir dan merasa, tetapi juga makhluk spiritual yang hidup dalam hubungan dengan Sang Pencipta. Semangat SQ sebenarnya tidak asing bagi bangsa Indonesia. Lihatlah bintang emas di tengah perisai Garuda, lambang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bintang itu melambangkan cahaya ilahi, sumber terang yang menuntun perjalanan bangsa. Para pendiri bangsa menaruh sila ini di urutan pertama, karena mereka tahu, tanpa fondasi spiritual, seluruh bangunan kebangsaan akan rapuh. SQ menegaskan bahwa doa, ibadah, dan segala ritual hanya bermakna bila lahir dari relasi sejati dengan Tuhan. Di tengah perjalanan bangsa, sering muncul jurang antara rakyat dan pemimpinnya. Kebijakan yang lahir kadang terasa jauh dari denyut kehidupan sehari-hari. Problem ini bukan hanya soal politik atau ekonomi, melainkan problem spiritual dalam kepemimpinan. Ketika arah kepemimpinan terlepas dari kesadaran akan hubungan dengan Tuhan, maka misi pun kabur. SQ bertumbuh dari relasi yang hidup dengan Tuhan. Dari relasi itu, lahirlah kesadaran untuk selalu bertanya, mengapa kita ada di sini, untuk siapa amanah ini dijalankan? Dan apakah keputusan ini membawa kemaslahatan bagi banyak orang? Relasi ini melahirkan kepekaan pada penderitaan, integritas, welas asih, dan keberanian moral dalam menghadapi tekanan. Kehadiran SQ dalam kepemimpinan dapat dirasakan dari buahnya. Pemimpin yang dekat dengan rakyat, keputusan yang berpihak pada keadilan, jabatan yang dijalani dengan kesadaran bahwa semua bersifat fana, dan kekuasaan yang digunakan sebagai jalan pengabdian, bukan alat memperbesar diri. Mungkin inilah saatnya kita semua kembali merenung. Apakah kita masih setia pada amanah yang dititipkan, dan apakah yang kita kerjakan sungguh membawa kemaslahatan banyak orang? Karena kepemimpinan tanpa SQ hanyalah kapal besar tanpa kompas, megah dari luar, namun kehilangan arah.